Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PJKR, kelas 4F. Ini adalah beberapa latihan dryland di darat, latihan renang darat, dan memiliki beberapa nama. Sebelum menjelaskan beberapa nama-nama dan manfaat latihan ini, sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu jika video saya kurang baik dan dalam mempraktikkannya kurang baik. Dan jika ingin menonton video lengkap dan aslinya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, untuk gerakan pertama ini adalah inchworm. Inchworm menjadi olahraga kardio. Olahraga kardio adalah jenis olahraga yang memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Dari beberapa sumber kesehatan, jenis olahraga kardio menghasilkan pergerakan otot yang lebih banyak selama periode waktu yang berkelanjutan untuk menjaga detak jantung setidaknya 50% dari tingkat maksimum. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak dengan kedua kaki lurus, condong ke depan dan sentuh lantai dengan kedua tangan. 2. Gerakan kedua tangan ke depan sambil menjaga posisi kedua kaki tetap lurus sehingga hampir melakukan posisi push up. Lalu untuk yang ketiga, gerakan kaki ke depan dalam langkah kecil dengan menjaga posisi kedua tangan di lantai sehingga Anda kembali ke posisi awal. Manfaatnya, selain untuk kesehatan jantung, ada juga manfaat lainnya dari olahraga kardio bagi tubuh kamu. Olahraga kardio mampu memperkuat paru-paru, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi stres, dan juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi langsung saja untuk semua gerakan dan manfaatnya langsung saya sebutkan ya, karena kapasitas memori yang di handphone saya sudah tidak muat, jadi langsung saja saya jelaskan. Yang kedua ada plank side, posisi plank side dan segala variasinya, yaitu untuk melatih tubuh agar bisa menggunakan perut untuk menstabilkan gerakan kita ketika berlari, berenang, bersepeda, hingga mendaki. Perut yang kuat bisa memaksimalkan gerakan-gerakan. Dengan otot perut yang kuat, kaki dan tangan tidak perlu bekerja keras melakukan segala gerakan tubuh. Hal ini bisa membuat tenaga jadi tahan lama. Cedera pun terhindari. Manfaatnya, memperkuat otot perut, membentuk banyak otot, membuat tubuh lebih fleksibel, meningkatkan kinerja otot. Lalu untuk manfaat gerakan yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot latissimus dorsi dan tricep. Untuk gerakan keempat, meningkatkan otot inti dan keseimbangan serta kekuatan otot dada. Untuk gerakan kelima, meningkatkan otot atas bodi lengan dan serta meningkatkan otot perut bagian samping, pinggul, dan persendian bau. Lalu untuk gerakan yang keenam, meningkatkan otot inti punggung bawah, pinggul, dan keseimbangan. Untuk gerakan ketujuh, meningkatkan kemampuan otot inti dan keseimbangan atas dan bawah bodi. Gerakan ke-8, meningkatkan kemampuan otot inti, keseimbangan, dan koordinasi gerak atas dan bawah bodi. Meningkatkan kemampuan otot inti dan kekuatan atas bodi.
Baik, yang ke-9, gerakan yang ke-9 ada push up to side plank. Saat Anda naik, geser berat badan Anda di sisi kiri tubuh, putar ke samping sambil membawa lengan dengan kanan lurus ke atas menuju langit-langit ke papan samping. Turunkan lengan kembali ke lantai untuk push up lain dan memutar ke sisi lain. Meningkatkan dan ulangi dengan bergantian setiap sisi. Pose plank menyamping ini sangat baik untuk melatih otot-otot miring. Manfaat plank ini untuk menstabilkan tulang belakang dan panggul, yang merupakan kunci untuk tulang belakang yang sehat. Ya, tadi itu gerakan yang ke-10 namanya pose plank. Lalu gerakan yang ke-11 butt plank with hip dips. Cara melakukan gerakan adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dengan posisi plank, lalu miringkan tubuh ke arah kiri hingga pinggul menyentuh lantai sambil mengangkat satu tangan mengarah ke depan. Lalu yang ketiga, lakukan sisi sebaliknya dan ulangi gerakan manfaat. Manfaatnya adalah melatih otot perut dan otot tangan. Yang ke-12, Superman plank. Mirip gerakan film Superman sambil posisi badan seperti push up, kemudian naikkan tangan dan kaki secara menyilang. Manfaatnya, gerakan ini untuk melatih punggung bawah, otot lower back, membentuk tubuh langsing dan otot quad. Untuk gerakan yang ke-13, knee twice masuk ke posisi push up dengan tangan dan kaki selebar bahu. Tubuh Anda harus membentuk garis lurus dari bahu hingga pergelangan kaki. Angkat kaki Anda dan tekuk satu lutut 90 derajat dan ke bawah ke arah tangan Anda yang berlawanan. Kembali ke posisi awal. Manfaatnya untuk memperkuat otot perut dan pinggul. Untuk gerakan ke-14, in-out push up. In-out push up ini dilakukan dengan cara pertama, posisi tubuh seperti push up, lalu majukan seperti masuk dan keluarkan seperti keluar dengan posisi push up. Manfaatnya ini adalah melatih otot dada.
ada lagi dari gerakan video yang ada di link kedua dan ketiga. Manfaat dari gerakan tersebut yaitu untuk link kedua meningkatkan kekuatan punggung bawah dan hamstring. Lalu untuk gerakan kedua manfaatnya adalah meningkatkan otot punggung bawah dan persendian bahu. Untuk gerakan latihan ketiga manfaatnya meningkatkan kekuatan otot tungkai dan keseimbangan. Manfaat dari gerakan keempat meningkatkan kemampuan otot inti dan tulang belakang. Lalu untuk gerakan yang kelima manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan otot inti bagian samping, pinggul dan tulang belakang. Untuk gerakan yang keenam terakhir ini dari video link kedua yaitu manfaatnya meningkatkan otot inti dan atas bodi. Dari gerakan video yang ketiga ini, yang pertama manfaatnya meningkatkan persendian bahu, lalu yang keduanya meningkatkan persendian bahu dan pinggul. Lalu untuk gerakan ketiga meningkatkan persendian bahu dan pinggul satu bagian. Lalu yang keempat meningkatkan persendian bahu dan koordinasi gerak. Untuk gerakan kelimanya masih sama, meningkatkan persendian bahu dan untuk menstabilkan saat melakukan kayuhan chest. Untuk gerakan keenam meningkatkan persendian bahu dan otot bagian belakang atas. Gerakan yang ketujuhnya meningkatkan kemampuan siku. Gerakan 8 manfaatnya meningkatkan kemampuan pinggul, persendian bahu dan kelincahan hamstring. Dan untuk gerakan yang kesembilannya meningkatkan kemampuan pinggul, tulang belakang dan persendian bahu.
sedikit saya jelaskan beberapa dari gerakan yang kedua, hanya beberapa saja. Dari gerakan yang kedua ada prone cobra. Cara melakukan prone cobra berbaring terlungkup dengan kedua lengan di samping dan kedua kaki terbuka. Angkat kepala dan kedua bahu dari lantai. Pada saat bersamaan, angkat kedua lengan dan kaki ke atas. Tahan beberapa detik posisi tersebut dan turunkan dengan perlahan. Manfaat latihan ini bagus untuk kestabilan otot, lumbar spinal dan punggung bawah. Selain itu juga merangsang bahu. Ada juga untuk gerakan yang bernama single leg Romanian deadlift tanpa dumbbell. Cara melakukan single leg Romanian deadlift yaitu dengan bertumpu pada pinggul, tekuk sedikit salah satu kaki dan angkat ke belakang. Turunkan badan sambil mengangkat kaki di belakang dengan kedua lengan bergantung di samping Anda. Berhenti sebentar, lalu balik urutan gerakan. Manfaat latihan ini untuk mengencangkan otot bokong pada puncak gerakan. Lalu ada juga gerakan dying back. Gerakan dying back dimulai dengan tidur di atas matras dengan posisi terlentang, kemudian kedua lutut ditekuk 90 derajat dan kedua tangan dinaikkan sehingga membuat sudut 90 derajat dengan perut. Setelah itu, tangan menyentuh lutut sisi yang berlawanan. Misal tangan kiri menyentuh lutut kanan, kemudian tangan diangkat sehingga sejajar dengan sebelah posisi kedua kepala dan kaki diturunkan hingga menyentuh matras. Kedua kaki yang lain tetap dalam posisi semula. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Ini adalah gerakan Superman Plank. Gerakannya mirip dengan gerakan Superman ketika terbang ya. Nah, ini adalah gerakan plank knee twice. Gerakan ini hampir sama, mirip seperti gerakan push up.
gerakan in and out push up. Gerakan in and out push up ini adalah gerakan ketika mengangkat, kita memasukkan tangan atau mengecilkan tangan, dan ketika mendorong melebarkan tangan. Cara dari gerakan ini adalah berbaringlah pada matras, kemudian salah satu kaki terangkat mengudara ke atas, sedangkan salah satu kaki lainnya berfungsi sebagai penyangga. Ini gerakan dying dog. Gerakan dying dog dimulai dengan tidur di atas matras dengan posisi terlentang, kemudian kedua lutut ditekuk 90 derajat dan kedua tangan dinaikkan sehingga membuat sudut 90 derajat dengan perut. Setelah itu tangan menyentuh sisi yang berlawanan, misal tangan kiri menyentuh lutut kanan. Kemudian tangan diangkat sehingga sejajar dengan sebelah posisi kepala, dan kaki diturunkan hingga menyentuh matras. Kedua kaki yang lain tetap dalam posisi semula. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Ini gerakan plank with hip dips. Cara melakukan gerakan adalah sebagai berikut. Mulai dengan posisi plank, mirip top plank knee cross. Masuk posisi push up dengan tangan dan kaki selebar bahu. Tujuannya harus menutup garis lurus dari bahu hingga pergelangan kaki. Angkat kaki teknik gerakan exercise pertama yaitu buat hands rotation. Ada juga beberapa gerakan lain seperti contohnya pada exercise 2 one mile rotation, exercise 3 one hand rotation, exercise 4 forward and backward hand rotation, exercise 5 rotation with a stick, exercise 6 rotation with a rubber band, exercise 7 elbow rotation, exercise 8 stretching, exercise 9 stretching to the side. Nah, dan ini adalah gerakan stretching to the side. Stretching to the side seperti kita lihat seperti gerakan pada peregangan ya. Dan inilah beberapa video dan gerakan latihan yang mampu saya buat dari berdasarkan link yang saya akan taruh di deskripsi tersebut.
Maaf bila videonya dan dalam peragaannya kurang baik dan ada salah-salah, mohon maaf. Sekali lagi saya Sudrajat, saya akan mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link aslinya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih.